diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat adalah disebut, artinya dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kalangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah, para santri dan para bapak, para ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan sudah cukup lama ya, bulan yang lalu, masih berkaitan dengan tafsir ayat Syam, yaitu surah Al-Baqarah ayat 187. Masih pembahasan tentang summa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakanlah saum itu sampai atau ayat yang firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah, wa kulu washrabu, sampai jelas benang putih dan benang hitam dari fajar. Di sini qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Mas'alatun. Nah, jadi ada permasalahan fikih di sini. Wa min ja'lihi ta'ala al-fajr ghayatan li ibahatil jima' wa ta'am wa syarab liman arada siyam. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu fajar shadiq, ya kemarin sudah kita di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, sebagai akhir dari diperbolehkannya melakukan hubungan suami istri, makan dan minum bagi orang-orang yang berniat untuk berpuasa, yustadallu ala annahu man asbaha junuban falyagtasil wal yutimma saumahu wala haraj alaih. Yustadallu, dijadikan dalil ayat tersebut bahwasanya barang siapa yang masuk waktu subuh dalam kondisi junub, ya karena tadi misalnya melakukan jima dengan pasangannya, maka hendaklah dia mandi besar sebelum atau mandi besar dan dia menyempurnakan saumnya. Jadi kalau misalnya masuk waktu subuh masih junub misalnya, atau yang malamnya bermimpi itu masih dalam kondisi junub, nah maka dia melanjutkan saumnya dan tidak mengapa. Wa hadza madhabul a'immah al-arba'ah wa jumhurul ulama salafan wa khalafan. Dan ini adalah mazhab imam 4. Siapa imam 4? Para santri sekalian. Imam Ahmad, Imam Hambal, Imam Maliki. Imam yang 4 adalah yang pertama sesuai dengan urutan Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik bin Anas. Ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat adalah Imam Ahmad bin Hambal. Nah, dan juga jumhur ulama dan ulama-ulama yang lain, mayoritas baik ulama salaf maupun ulama khalaf berpendapat demikian. 5 rawahul Bukhari wa Muslim min hadis Aisyah wa Ummi Salamah annahuma qalata. Dari berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Aisyah dan Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, bahwasanya mereka berdua berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilam thumma yaghtasil wa yasum. Dulu Rasulullah SAW masuk waktu subuh dalam kondisi junub karena bergaul dengan istrinya tanpa bermimpi, kemudian beliau mandi dan berpuasa. Wa fi hadithi Ummi Salamah indahuma, dan di dalam hadis Ummi Salamah berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim, tsumma la yuftir wa la yaqdi, kemudian Rasulullah tidak berbuka dan tidak mengqadha, artinya saumnya sah pada hari itu dan dilanjutkan.
Wa fi sahihi Muslim an Aisyah, dan dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, anna rajulan qala, bahwasanya seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, tudrikuni shalah wa ana junubun fa asum. Wahai Rasulullah, telah datang waktu sholat sedangkan saya dalam kondisi junub, apakah saya berpuasa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa ana tudrikuni as-shalah wa ana junubun fasum, dan aku pun masih dalam waktu sholat sedangkan aku dalam kondisi junub dan aku pun berpuasa. Faqala, maka laki-laki tersebut berkata, lasta mislana ya Rasulullah, engkau tidaklah sama dengan kami wahai Rasulullah. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosamu baik yang terdahulu maupun yang terakhir maupun yang akan datang gitu. Faqal, maka Rasul bersabda, wallahi inni la arju an akuna akhsyakum lillah wa a'lamukum bima attaqi. Demi Allah, aku berharap aku menjadi orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling mengetahui bagaimana aku bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amal hadis alladzi rahul Imam Ahmad an Abi Hurairah an Rasulullah SAW annahu qala. Nah, ini jadi ada satu hadis yang kemudian seperti secara zahirnya kontradiksi dengan hadis-hadis sebelumnya. Hadis dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda, idza nudiya lis salati salatu subhi wa ahadukum junubun fala yasum yauma idzin. Apabila telah dikumandangkan azan untuk sholat subuh sedangkan salah seorang kalian dalam kondisi junub, maka janganlah dia berpuasa pada hari itu. Nah, fa innahu hadisun jayyidul isnad ala syarti syaikhain. Nah, hadis ini isnadnya baik berdasarkan syarat syaikhain, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa huwa fi sahihain an Abi Hurairah anil Fadl bin Abbas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini berada dalam kitab Sahihain dari Abu Hurairah dari Fadl bin Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi Sunan An-Nasa'i anhu, dalam Sunan An-Nasa'i dari beliau juga, an Usama bin Zaid wal Fadl bin Abbas wal yarfa'u, dari Usama bin Zaid dan Fadl bin Abbas tetapi tidak dirafa'kan, tidak dimarfu'kan. Artinya hadis tersebut tidak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faminal ulama man allala hadzal hadisi bihadza. Nah, di antara ulama kan tadi seperti kontradiksi ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini ada cacatnya, yaitu atau tidak bisa dijadikan hujah karena hadis ini tidak marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa minhum man dhahaba ilaihi. Nah, tapi di antara mereka juga ada yang berpendapat dengan pendapat sesuai dengan hadis itu, bahwasanya barang siapa yang pagi hari waktu subuh dia masih dalam kondisi junub, maka dia tidak berpuasa, tidak boleh berpuasa. Nah, ada juga yang berpendapat demikian. Wa yukhadha an Abi Hurairah wa Salim wa ghairima, diriwayatkan dari Abu Hurairah, Salim dan selain keduanya. Jadi yang berpendapat bahwasanya kalau orang masuk waktu subuh dalam kondisi junub tidak boleh berpuasa itu adalah, atau puasanya batal, itu diantaranya adalah Abu Hurairah dan Salim dan selain keduanya. Wa minhum man hamala hadis Abu Hurairah ala nafil kamal fala shauma lahu. Nah, yang kedua ini dikompromikan. Kalau yang tadi hadis yang kedua ini ditolak karena katanya terdapat cacat. Nah, hadis yang kedua yang dimaksud Rasulullah SAW di sini adalah nafil kamal, tidak sempurnanya saum. Fala saumalahu, artinya nilai saum pada hari itu tidak sempurna, tetapi tetap sah. Di hadis Aisyah wa Ummu Salamah ad-dalina alal jawaz, karena hadis Aisyah dan Ummu Salamah yang tadi kita bahas yang menunjukkan bahwasanya
hal tersebut adalah boleh. Wa hadzal maslak aqrabul aqwal wa ajma'uha, dan cara ini atau metode ini adalah metode yang paling dekat dari semua pendapat dan mengakomodasi semua pendapat atau semua dalil yang ada. Wallahu a'lam. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, tsumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah saum itu sampai malam hari. Yaqtadil iftar inda ghurubi syamsi hukman syar'iyan. Nah, menuntut untuk berbuka puasa ketika terbenamnya matahari secara hukum syar'i. Nah, jadi kita baru boleh berbuka puasa setelah terbenam matahari. Kama jaa fi sahihain an Umar bin Al-Khattab qala, sebagaimana di dalam kitab Sahihain dari Umar bin Khattab, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftaras shaim. Faqad aftaras shaim. Apabila telah datang malam dari sini dan siang pergi dari sini, maka orang yang berpuasa telah berbuka. Wan Sahal bin Sa'din As-Sa'idi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Ustaz Safatur, betul kan? Ajjalul fitro ya? Atau fatro? Fitr. Itu la yazalun nasu bi khairin. La yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitr. Nah, ini. Manusia atau orang-orang itu senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nah, alhamdulillah ya, di kita, di kalangan masyarakat Indonesia itu sebelum maghrib datang pun sudah siap-siap buka. Nah, ini sebagai atau dalam rangka mengamalkan hadis Rasulullah ini. Jadi orang itu senantiasa dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka. Tapi bukan menyegerakan berbuka sebelum maghrib. Ya, karena ya kalau ibu saya dulu cerita, katanya waktu kecil itu puasa dipikir-pikir nggak pernah tamat, katanya. Karena setiap beberapa menit lagi sebelum maghrib itu neneknya bilang, nggak apa-apa, bentar lagi maghrib buka aja duluan, kan gitu. Nah, ini nggak masuk ya, tidak masuk ke dalam hadis ini. Jadi maksudnya menyegerakan berbuka adalah apabila telah masuk waktu maghrib. Akhrajahu aidan. Waral Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah Rasul radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wajal, Allah azza wajal berfirman. Berarti ini hadis qudsi. Hadis qudsi adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi redaksinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna ahabba ibadi ilayya ajaluhum fitran. Sesungguhnya hamba yang paling aku cintai adalah yang paling bersegera berbuka. Ajal fitro, iya. Fitro apa tadi? Nah, biasanya ini muazin ya. Muazin sebelum azan, yang lain berbuka, dia berbuka dulu. Setelah itu baru azan. Warah Tirmizi wa qala, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau berkata, hadza haditsun hasanun gharib. Hadis ini adalah hadis hasan gharib. Nah, jadi hasan itu adalah hadis dari segi diterima atau ditolaknya suatu hadis, sedangkan gharib itu adalah dari segi jumlah periwayat. Jadi kalau ada hadis gharib artinya salah satu periwayatnya itu, salah satu mata rantai periwayatnya ada yang satu orang. Misalnya sahabatnya cuma satu orang, atau
tabiinnya cuma satu orang atau tabinya cuma satu orang. Nah, itu disebut hadis gharib. Wara Ahmad aidan Laila imratu apa ini? Laila imratun Bashir ibn al-Khassasah qalat, Laila istrinya Bashir bin al-Khassasiyah, beliau berkata, aratu an asum yaumaini muasilah, saya berniat untuk berpuasa 2 hari di wisol, disambungkan. Famana ani Bashir, maka Bashir mencegah saya. Waqala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang saum wisol. Apa itu saum wisol? Saum wisol adalah menyambung 2 saum tanpa ada makan dan minum di antara keduanya. Artinya hari ini kita puasa nih saum. Terus nanti maghrib tuh nggak buka, bukanya besoknya lagi. Nah itu wisol. Nah dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maqala dan Rasulullah bersabda, yaf'alu dzalika an-nasara. Yang mengerjakan perbuatan itu adalah an-nasara. Walakin sumu kama amarakumullah, akan tetapi berpuasalah sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kalian. Wa atimmus siyama ilal lail, dan sempurnakanlah saum sampai waktu malam. Fa idza kana lail faqtiruna, kalau waktu malam itu tiba maka berbukalah. Waliha, jadi ini udah pembahasan beda lagi ya. Pembahasan yang baru sebelumnya adalah pembahasan tentang dianjurkannya menyegerakan berbuka setelah datang waktu maghrib. Catatan, jangan sampai ini yang ngantuk jangan sampai salah paham nanti. Udah jam 5 misalnya, wah tadi pagi kata Ustaz Zaid boleh menyegerakan berbuka, bahkan dianjurkan, akhirnya sebelum maghrib buka, nggak boleh ya. Nah makanya ini tolong perhatikan baik-baik. Kalau ada juga kan yang ikut pengajian gitu karena ngantuk-ngantuk, kata penceramahnya, ada satu mencuri yang boleh. Apa itu? Ada yang tahu? Mencuri salam. Mencuri salam. Tapi karena dengarnya ngantuk-ngantuk, oh mencuri ayam. Akhirnya pas di ayam tetangganya diambil, kata penceramah juga boleh katanya mencuri ayam. Padahal yang diperbolehkan mencuri salam. Gimana mencuri salam? Mencuri salam tuh kalau ada orang lain ngasih salam ke orang lain, nah kita jawab. Misalnya kalau santri, misalnya ada orang salam ke asrama Ibnu Abbas. Nah, yang dengernya di asrama Ibnu Mas'ud denger juga. Nah, dijawab oleh penghuni asrama Ibnu Mas'ud. Nah, itu mencuri salam. Atau kalau kata Juni katanya ada yang nganterin paket ya. Paketnya ke rumah Ustaz Amang misalnya, Assalamualaikum, kita yang di masjid, Waalaikumsalam jawab. Nah, itu diperbolehkan mencuri salam. Nah, sekarang pembahasannya adalah tentang saum wisol. Walihada warada fil ahadits as-sahihah an-nahyu 'anil wisol. Oleh karena itu diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih larangan saum wisol. Al-wisol ya. Wisol itu dari kata wasola yasilu, menyambungkan, atau ausala yusilu ya, menyambungkan. Apa itu saum wisol? Wa huwa an yasila saumu yaumin biyaumin akhar, yaitu menyambung satu saum dengan saum yang lain, wala yaqulu bainahuma syai'an, dan dia tidak makan sesuatu di antara keduanya. Faral Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuwasilu. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian saum wisol, jangan menyambung satu saum dengan saum yang lain tanpa diselingi dengan makan minum. Qalu ya Rasulullah innaka tuwasil, wahai Rasulullah engkau apa? Menyambung puasa. Qala Rasulullah bersabda,
Fa inni lastu mislakum, sungguhnya aku tidak sama seperti kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yaskini, aku itu bermalam diberi makan dan minum oleh Tuhanku. Nah, berarti bisa kita ambil kesimpulan di sini kan Rasulullah tadi melarang wisol, tetapi beliau sendiri mengerjakannya. Nah, maka saum wisol itu adalah bagi beliau itu suatu kekhususan hukum bagi beliau. Sebagaimana misalnya poligami ya. Nah, Rasulullah itu diberikan kekhususan boleh menikahi lebih dari 4 istri, sedangkan umatnya tidak boleh lebih dari 4 istri. Nah, itu kekhususan hukum namanya. Qala falam yantahu anil wisol. Nah, Abu Hurairah berkata, tetapi para sahabat tidak berhenti wisol. Nah, berarti larangan ini dipahami oleh sahabat sebagai larangan anjuran, bukan larangan pengharaman gitu. Artinya hukumnya makruh. Fawasala bihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaumaini wa lailataini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambungkan saum 2 hari 2 malam. Summa ra'al hilal, kemudian mereka melihat hilal. Faqala, maka Rasul bersabda, lau ta'akhkharal hilal lazidtukum, seandainya hilalnya itu masih belum nampak, pasti akan aku tambah. Jadi mereka wisol di 2 hari terakhir bulan. Maka tatkala muncul hilal Syawal, Rasulullah bersabda, kalau masih besok masih ada bulan hari puasa, akan saya wisol lagi. Sebagai apa ini? Kal munakil bim, sebagai apa istilahnya? Munakil tuh sebagai sindiran keras atau peringatan keras tentang wisol tersebut. Kalau di kita bahasanya apa ya? Kayak semacam istidraj gitu. Misalnya ada santri tidur terus, ya terus tidur terus gitu kan. Kita tuh nyuruh tidur terus bukan berarti memang niatnya biar dia tidur terus, maksudnya itu supaya dia bangun. Nah, seperti itu. Jadi Rasulullah kalau ada 1 hari lagi akan saya wisol gitu. Artinya sebagai bentuk teguran kepada para sahabat yang tidak mengikuti atau anjuran dari Rasulullah SAW. Wa akhrajahu fi sahihain, dan dikeluarkan dalam kitab sahihain. Wa kadzalika akhraja an-nahya anil wisal min hadis Anas wa Ibni Umar wa Aisyah, dan begitu pula hadis larang mereka berdua mengeluarkan hadis larangan tentang wisal dari hadis Anas, Ibnu Umar dan Aisyah. Nah, namun di satu sisi ini juga kita lihat sisi positifnya adalah para sahabat itu sangat ingin sekali meniru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi diperhatikan gitu kan, Rasulullah gimana itu dilakuin. Sampai misalnya sahabat Ibnu Umar itu kalau melewati suatu tempat, misalnya dulunya di situ ada pohon, nah Rasulullah pernah lewat di situ nundukin kepala karena ada dahan pohon. Itu setelah pohon itu nggak ada, beliau kalau lewat di situ tetap nundukin kepalanya. Jadi saking ingin mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau para sahabat itu sesuatu yang sunnah itu mereka kerjakan karena itu sunnah. Nah, cuman kalau kita biasanya apa? Meninggalkan sesuatu yang sunnah karena itu sunnah. Nah, itu seharusnya yang sunnah itu juga kita kerjakan, karena sunnah itu adalah jalan ya, secara bahasa artinya jalan yang diikuti, jadi itu jalan. Faqad sabata nahyu anhu min ghairi wajhin wa sabata annahu min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi larangan hadis tentang larangan wisol itu sudah sahih, sudah pasti, bukan hanya satu hadis, dan juga ada hadis yang menjelaskan bahwa wisol itu adalah tadi termasuk ke dalam khususiyah Rasulullah SAW, kekhususan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa annahu kana yaqwa ala dalika wi'an, dan bahwasanya beliau kuat melakukan hal tersebut. Wi'an apa Ustaz?
wi'an. Nah, ini kurang tahu. Intinya Rasulullah itu kuat melakukan saum misal tersebut. Wal adhar anna zalika ta'am wasyarab fi haqqi inama kana ma'nawiyan la hissiyan. Dan yang zahir dari hadis tadi ya kan kata Rasulullah, saya itu tidak sama dengan kalian, aku diberikan makan dan minum oleh Tuhanku. Nah, yang nampak di sini bahwasanya makan dan minumnya Rasulullah SAW di sini sifatnya maknawi. Berarti makan dan minum bisa jadi itu makan dan minum ruhani. Jadi kan yang butuh makan minum siapa? Jasad kita kan, jasad itu butuh air, butuh nasi gitu. Tapi kan kalau ruh itu makanannya bukan air, bukan nasi gitu. Nah itu Rasulullah SAW, maka di sini disebutkan maknawian lah hisian, tidak secara hisi itu panca indera, artinya bukan makan dan minum yang kasat mata itu yang konkret. Wa illa fala yakunu muwasilan mal hisi. Kalau tidak maka Rasulullah tidak dikatakan saum wisol. Kalau makan dan minum secara nyata maka tidak dikatakan saum wisol. Tetapi Rasulullah makan dan minum di sini maknawi. Wa amma man ahabba an yumsika ba'da ghurubi syamsi wal ila waqti sahar falahu dzalik. Nah, adapun kalau ada orang yang suka menahan diri untuk tidak makan tidak minum dari terbit matahari sampai waktu sahur, falahu dzalik, maka hal itu diperbolehkan. Cuman kayaknya di kita nggak ada yang gitu ya, karena sudah lapar duluan. Falahu dzalik ya. Tapi kalau ada yang demikian maka diperbolehkan. Jadi kalau wisol itu sahur pun tidak makan lanjut saum lagi. Nah, tapi kalau di sahur itu dia bangun kemudian makan, nah maka ini tidak termasuk ke dalam wisol. Tidak masuk juga ke dalam larangan pada hadis-hadis terdahulu. Kama fi hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sebagaimana dalam hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuwasilu, janganlah kalian wisol, fa ayyukum arada aywasil falywasil ila sahar. Siapa saja di antara kalian yang ingin saum wisol, maka hendaklah dia wisol sampai sahur. Artinya tadi ya, tidak melanjutkan sampai saum berikutnya, tetapi dia makan pada waktu sahur. Qalu, para sahabat berkata, fa innaka tuwasil ya Rasulullah, sungguhnya engkau wisol wahai Rasulullah. Qala inni lastu kayatukum inni abitu li mat'imun yut'im mat'imun yut'imuni wasakin yaskini. Aku berbeda dengan kondisi kalian, sungguhnya aku bermalam, ada yang membeli makanku dan ada yang membeli minum aku. Wara Imam Ahmad an Ali an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuwasilu minas sahar ila sahar. Dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung puasa dari satu sahur ke sahur berikutnya. Wa qad rawa Ibnu Jarir an Abdullah bin Zubair wa ghairu min salaf annahum kanu yuwasiluna al-ayyam al-muta'addidah wa hamalahu minhum ala annahum kanu yaf'alun dzalika riyadatan li anfusihim la innahum kanu yaf'alunahu ibadatan wallahu alam. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwasanya Abdullah bin Zubair dan selain beliau dari kalangan para salafus saleh bahwasanya mereka menyambung puasa berhari-hari. Jadi bukan hanya 2 hari tapi beberapa hari. Dan yang menjadikan mereka melakukan tersebut adalah kanu yaf'aluna zalika riyadatan li anfusihim, sebagai riyadhah, sebagai latihan jiwa. La annahum kanu yaf'aluna ibadah, bukan berniat ibadah. Wallahu alam. Nah, jadi kalau di sini berarti dilihat motifnya. Kalau motifnya ingin melanjutkan ibadah sebagai ibadah wisol gitu, nah itu tidak boleh. Tetapi kalau misal tadi tujuannya untuk melatih jiwa, mati diri, berarti diperbolehkan itu. Bahkan walau alam ya, diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal itu bisa tidak makan
3 hari 3 malam lebih gitu. 3 hari 3 malam lebih tidak makan, tidak minum. Wa yahtamilu annahum kanu yafhamuna minan nahi anau irsyad min babi syafaqah. Dan ada juga kemungkinan bahwasanya mereka memahami larangan tersebut sebagai arahan saja, bukan pengharaman, tetapi larangan yang sifatnya arahan, anjuran. Maka jatuhnya hukumnya adalah makruh gitu. Jadi kan aslinya larangan itu menunjukkan haram. Nah, kecuali kalau ada dalil lain yang menunjukkan kalau itu bukan haram, maka statusnya turun atau naik ya. Turun apa naik? Kalau dari haram ke makruh tuh naik ya, maka statusnya jadi lebih ringan, bukan haram tetapi makruh. Min babis syafaqah, dari bab syafaqah. Syafaqah itu rasa kasih sayang, rasa kasihan gitu. Jadi larangan Rasulullah SAW tersebut bukan larangan untuk mengharamkan, tetapi karena kasih sayang beliau kepada umatnya, tidak ingin umatnya itu melakukan sesuatu yang memberatkan dirinya gitu. Mimba bisyafaqah. Fakana Ibnu Zubair wa ibnuhu Amir wa min salaka sabilahum yatajassamuna dzalika wa yaquluna. Nah, jadi ada Ibnu Zubair, anaknya Amir, dan yang seperti mereka itu mengerjakan saum wisal tersebut li'annahum kanu yajiduna quwwatan alaih, karena mereka melihat atau menemukan bahwasanya mereka mampu untuk melakukan hal tersebut. Wa qad dzukira anhum annahum kanu awwal ma yuturuna 'ala saman was sabir li alla tahtarikul am'a bitam awalan. Nah, dan juga disebutkan dari mereka yang puasa wisol itu bahwasanya mereka berbuka puasa pertama kali menggunakan saman lemak ya Ustaz. Saman atau siman nih? Samin ya, oh ya samin, benar, samin was sobil. Nah, sobil apa sobil, wallahu alam, supaya lambung dan usus mereka tidak terbakar, tahtariku bahasanya, jadi gak kaget istilahnya dengan makanan. Nah, jadi dikasih mukadimah. Nah, ini juga kita kalau berbuka puasa jangan langsung makan nasi. Ibarat kata orang baru bangun tidur udah langsung disuruh apa? Gitu. Kayak apa? Ngerjain MTK ya. Kata Juni, orang baru bangun tidur langsung disuruh ngerjain soal-soal matematika. Atau orang baru masih lemas bangun tidur gitu kan, belum sadar penuh udah disuruh ngecor misalnya. Ngecor bangunan. Nah, itu. Jadi bertahap ya. Wa qad ruwiya an Ibnu Zubair, diriwayatkan dari Imam Ibnu Zubair, annahu kana yuwasilu sab'ata ayyam wa yasbihu fil yaumis sabi aqwahum wa ajladum. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Zubair. Nah, jadi Ibnu Zubair ini adalah termasuk sahabat Rasulullah yang masih muda, sigor, seperti Abdullah bin Abbas. Jadi ada sahabat-sahabat yang senior yang udah berusia gitu, ada sahabat-sahabat yang masih junior, yang masih muda-muda, yang masih kecil-kecil. Nah, salah satunya adalah ini Abdullah bin Zubair. Nah, sedangkan ayahnya Zubair bin Al-Awwam termasuk sahabat yang senior. Nah, Abdullah bin Zubair ini beliau berpuasa 7 hari, dan pada hari ke-7 beliau menjadi orang yang aqwahum, orang yang paling kuat, wa ajladahum, dan orang yang paling kokoh. Jadi di sini juga pelajaran bagi kita bahwasanya berpuasa itu membuat seseorang makin kuat, makin tangguh, karena dia bisa bersabar, bisa mengendalikan hawa nafsunya. Di sisi lain juga tubuh kita ini melakukan pengkondisian, melakukan penyesuaiannya, adaptasi sehingga lebih kuat. Wallahu alam. Wa qaulu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian menyentuh istri-istri kalian, maksudnya di sini adalah bergaul dengan
istri atau dengan pasangan. Wa antum akifuna fil masajid, sedangkan kalian sedang i'tikaf di masjid. Nah, ayat ini juga mengisyaratkan kepada kita ibadah yang khusus dilakukan pada bulan suci Ramadan, yaitu i'tikaf. Atau bukan khusus ya, salah satu ibadah yang biasa Rasulullah SAW kerjakan di bulan suci Ramadan, yaitu i'tikaf, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Qala Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas berkata, hada fi rajul ya'takifu fil masjid fi Ramadan au fi ghairi Ramadan. Ayat ini berkaitan dengan seseorang yang beriktikaf di masjid baik dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Faharramallahu alaihi ayan kanisa lailan aw naharan hatta yaqdi i'tikafahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan baginya menikahi perempuan, artinya bergaul dengan istrinya baik siang ataupun malam, baik malam ataupun siang, sampai dia menyelesaikan i'tikafnya. Wa hadzal amru al muttafaq alaihi indal ulama, dan perkara ini adalah sesuatu yang disepakati di kalangan para ulama. Anal mu'takif yahrumu alaihi anisa madama mu'takifan fi masjidi, bahwasanya seorang yang beriktikaf itu haram baginya perempuan, artinya istrinya ya, selama dia beriktikaf di masjid. Walau dhahaba ila manzilatin lihajatin la buddalahu minha fala yahillu lahu ay yatalabbasu fihi illa bimiqdar ma yafrugu min hajati tilka. Nah, seandainya dia pulang ke rumah untuk menyelesaikan hajatnya yang tidak bisa mungkin dikerjakan di masjid, ya kan, ngapain? Misalnya buang air ya, maka dia tidak boleh lama-lama di rumah kecuali sekedar sampai hajatnya itu terselesaikan, terbuang ya. Min qadail haja, misalnya min qadail ghaid, misalnya buang air besar, au aklin atau makan. Walaysa lahu ay yuqabbil imra'atahu, dan dia tidak boleh mencium istrinya. Jadi lagi itikaf, misalnya ke rumah dulu sebentar, makan dulu, nah itu gak boleh mencium istrinya dulu. Wala dumu ilaid, gak boleh juga meluknya. Wala yastagil bisya'in siwa itikafu, dan dia tidak boleh menyibukkan dirinya kecuali dengan i'tikaf. Wala ya'udul marid, dia juga tidak boleh menjenguk orang sakit. Lakin yas'alu anhu wa huwa marun fi tariqi, tetapi dia menanyakan kondisi tentang orang tersebut ketika dia lewat di jalan, misalnya lewat gimana kondisinya gitu. Tapi kalau berhenti dulu situ untuk menjenguk itu tidak diperbolehkan. Wal fuqaha al musannifun yutbi'una kitab asyam bi kitabil i'tikaf iqtidaan bil Qur'anil azim. Dan para ahli fikih mereka menyusun kitab fikihnya mengikutkan kitab i'tikaf, pembahasan tentang i'tikaf ini pada pembahasan saum sebagai bentuk iktidaan itu menteladani, mencontoh Al-Qur'anul Karim. Fa innahu nabbaha ala dzikril i'tikaf ba'da dzikri syam, karena Al-Qur'an mengingatkan kita tentang i'tikaf setelah menyebutkan tentang ibadah saum. Wa fi dzikri ta'ala al-i'tikaf ba'da syam irsyadun wa tanbih al-i'tikaf al-i'tikaf. Kita isi dulu ya. Fi syam. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan i'tikaf ini setelah saum adalah sebagai arahan dan pengingat kepada kita untuk beriktikaf ketika beribadah saum, au fi akhir syahri syam, atau di akhir bulan puasa. Kama sabatati sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Tetap ya, sabatatu tetap, artinya sahih. Anau kana ya'takiful ashral awakhir min syahr Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wajal, bahwasanya beliau beriktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau.
Summa i'takafa azwaju min ba'dih, kemudian istri-istri beliau beritikaf setelah wafatnya beliau. Akhrajahu min hadis Aisyah ummul mukminin wa fi sahihain anna Safiyah binti Huyai kanat tazuru Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutakifun fil masjid fatahaddatsat indahu sa'atan summa qamat litarja ila manziliha wa kana zalika lailan faqama Nabi liyamshi ma'aha hatta tablugha dariha. Panjang kayak ini. Di sini dalam kitab Sahihain bahwasanya Sofiyah bin Huyai. Siapa Sofiyah binti Huyai? Hah? Istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkunjung kepada Nabi SAW ketika beliau itikaf di masjid. Lalu beliau mengobrol bersama Rasulullah beberapa saat gitu kan, mungkin sejam atau beberapa menit gitu. Enggak, cuman Sofia binti Huyai aja. Kemudian istri beliau itu berdiri untuk pulang ke rumahnya. Nah, pulangnya ini waktu malam hari. Lalu Rasulullah pun juga berdiri mengantarkan beliau sampai ke rumahnya. Maka nama fi dari Usam bin Zaid fi janibil Madinah, dan rumahnya Sofia binti Huyai ini di rumahnya tempat tinggalnya Usama bin Zaid di samping Madinah. Fala maka Nabi ba'di tariq laqiya rajulan minal ansor. Nah, ketika di jalan ini Rasulullah ketika berjalan di jalan bertemu dengan dua orang sahabat dari kalangan Ansor. Falamma ra'aya Nabi sallallahu alaihi wasallam asra. Tatkala beliau berdua ini melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalannya jadi cepat-cepat. Yang asalnya jalan biasa, begitu lihat Rasulullah sedang berjalan dengan istrinya, mereka berdua menyempatkan mempercepat jalannya. Wafilatin tawaroya, dan lihat yang lain itu mereka berdua segera bersembunyi itu. Au ai hayaan minan Nabi SAW liyakun ahlu mau, karena malu karena malu dari Nabi SAW ketika beliau bersama keluarganya. Faqala lahum Nabi SAW, maka Nabi SAW bersabda kepada keduanya, ala rislikuma innaha Sofiyah binti Huyai. Santai-santai gitu. Ala rislikuma tuh tenang gitu. Jangan buru-buru. Ala rislikuma. Jadi kalau antum mau bilang ke teman jangan buru-buru, ala rislik. Ala rislik. Tenang gitu. Jangan buru-buru. Ala rislik gitu. Inna Sofiyah binti Huyai, sesungguhnya ini Sofiyah binti Huyai. Aila tusri'a, jangan buru-buru. Wa alama ana Sofiyah binti Huyai, dan ketahuilah bahwasanya ini adalah Sofiyah binti Huyai. Ai zaujati, artinya ini istriku gitu. Faqala, maka keduanya berkata, subhanallah ya Rasulullah. Maksudnya Allah ya Rasulullah. Artinya maksud mereka, ya Rasulullah, gak mungkinlah kami berprasangka buruk kepada engkau gitu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, inna syaiton. Nah, ini inna syaiton, sungguhnya setan, yajri min ibni Adam majrad dam, mengalir pada diri anak Adam. Siapa anak Adam? Anak Adam siapa Adam? Yaitu manusia ya, majrad dam, sesuai dengan aliran darah. Coba aliran darah kemana aja? Ada ke mata? Ada ke telinga? Ada ke mulut? Itu berarti semuanya setan itu mengalir ke tubuh manusia, ke bagian-bagian tersebut. Ada yang ngalir ke mata, ke hidung. Kalau setan ngalirnya ke mata, digoda untuk melihat hal yang haram. Kalau ngalirnya ke lisan, digoda untuk mengucapkan hal yang baik, yang haram juga. Makanya di sini Rasulullah mencegah jangan sampai ada prasangka buruk dari sahabat Rasulullah SAW tersebut. Kalau kata salah seorang penulis itu, beliau ngasih judulnya, kan biasanya nggak ada asap kalau nggak ada api gitu kan. Tapi dalam kehidupan kadang ada asap nggak ada apinya.
Artinya apa? Artinya bisa jadi kita terkena fitnah tuduhan padahal kita nggak ngelakuin gitu. Nah, itu dalam kehidupan seperti itu. Makanya Rasulullah SAW berusaha untuk mencegah hal tersebut. Wa ini khasyitu ayyukzafa fi qulubikuma syai'an, dan aku takut setan telah melemparkan sesuatu isu dalam hati kalian gitu. Kan setan membisiki gitu. Tahu khawatirnya membisik sesuatu. Au qala syarron, atau beliau berkata membisikkan keburukan. Nah, ini qala Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berkata, arada alaihi salam, Rasulullah SAW menginginkan ayu alima ummatahu at-tabarri minat tuhmah fi mahalliha. Untuk apa? Rasulullah ingin mengajarkan umatnya untuk membebaskan diri dari tuduhan pada tempatnya. Nah, misalnya kalau kita misalnya jalan, kebetulan misalnya kita jalannya sama orang suka mabok misalnya. Nah, itu kita harus jelasin. Jangan sampai kita ini ngapain nih Jundi jalan sama tukang mabok ya. Jangan-jangan, nah itu. Nah, kita tuh harus berusaha untuk menghilangkan tuduhan-tuduhan tersebut. Artinya kita kan nggak boleh suuzon sama orang ya. Nggak boleh berprasangka buruk sama orang. Tapi kita juga nggak boleh bikin orang berprasangka buruk kepada kita. Nah, itu maksudnya. Maksud Imam Asy-Syafi'i, li alla yaqa fi mahdzur, agar dia tidak keduanya tidak terjatuh pada larangan. Wa huma kana atqalillahi ayadun nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Dan keduanya sahabat Nabi SAW itu lebih mulia daripada mempersangka sesuatu yang tidak baik kepada Nabi SAW. Ya, jadi di sini Rasulullah meskipun tahu sahabat gak mungkin prasangkanya buruk gitu kan, dan bisa jadi itu tadi karena keduanya buru-buru karena malu gitu. Tapi ingin mengajarkan kepada kita untuk tadi menghilangkan atau mencegah tuduhan buruk itu terjadi kepada kita. Wallahu alam. Sumal murad bil mubasyarah, kemudian yang dimaksud, sedikit lagi nih, sabar. Sumal murad bil mubasyarah, kemudian yang dimaksud dengan mubasyarah itu kalau bahasa sekarang mubasyarah itu langsung. Jadi kalau langsung mubasyarah gitu. Tapi kalau bahasa kitab itu mubasyarah beda lagi artinya. Innama huwa aljima wa dawahi min takbil. Nah, yang dimaksud mubasyarah di sini tubasyiruhunna, artinya adalah aljima, kemudian mukadimahnya seperti mencium, kemudian berpelukan, wa mu'anaqah wa nahwi dzalik, dan lain sebagainya. Fa amma mu'atatu syai' wa nawi fala basabihi, adapun kalau ngasih sesuatu itu kan itu tidak mengapa. Faqad sabata fi sahihain an Aisyah ana qalat, bahwasanya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah SAW dulu, yudni ila roksi fa urajjilahu wa ana haid. Beliau mendekatkan kepalanya kepada Siti Aisyah, kemudian Siti Aisyah menyisir rambutnya, sedangkan beliau dalam kondisi haid. Gimana ceritanya? Ya karena kamarnya Siti Aisyah itu samping-sampingan sama masjid. Jadi ketika itikaf itu mungkin begini kepalanya Rasulullah mengeluarkan kepalanya lewat jendela, kemudian disisiri oleh istrinya gitu. Walau alam ya gimana pokoknya itu intinya beliau disisiri rambutnya oleh istrinya, oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah kan beliau Siti Aisyah dalam kondisi haid, wa kana la yadkhul bait illa li hajatil insan, dan beliau tidak masuk rumah ketika itikaf itu kecuali untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, tadi ya kebutuhan yang mendesak. Qalat Aisyah, Siti Aisyah berkata, walaqad kanal marid yakunu fil bait fama as'alu anhu illa wa ana marrah. Dan yakunu fil bait fama as'alu anhu illa wa ana marrah. Jadi kalau tadi kan kalau
tidak boleh menjenguk orang sakit kecuali kita lewat tanya kondisinya aja. Nah, di sini Siti Aisyah pun kalau ada orang sakit di rumahnya, beliau menanyakan kondisinya sedang dalam kondisi beliau lewat gitu, lewat dari rumah gitu kan. Ditanyakan kondisinya. Hah? Kalau mampir untuk menjenguk gak boleh ketika dalam kondisi i'tikaf. Kecuali kalau i'tikafnya mau dibatalin boleh. Dibatalin. Wa qauluhu, dan firman Allah taala, tilka hududullah, itulah batasan-batasan atau hukum-hukum Allah, ketetapan-ketetapan Allah. Ai hadzal ladzi bayyanahu, tafsirnya adalah hal ini yang telah kami jelaskan, wa faradnahu, dan telah kami wajibkan, wa hadadnahu minas siyam, dan telah kami tetapkan hukum-hukum batasan-batasannya dari saum, wa ahkamahu, dan hukum-hukumnya, wa ma abahna fihi, dan apa yang kami bolehkan ketika saum tersebut, wa ma haramna, dan apa yang kami haramkan, wa dzikrina ghayatu wa rakhasu wa azaimahu, dan kami menyebutkan tujuan, rukhsah, dan azimah dari saum tersebut. Hududullah merupakan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Ai syara'ahallahu wa bayyana bi nafsi. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkannya, mengaturnya, dan menjelaskannya dengan sendirinya, dengan zatnya sendiri, dengan dia sendiri. Fala taqrabuha, maka janganlah kalian mendekatinya. Ai la tujawizu wa ta'tadu. Maksud mendekati di sini adalah janganlah kalian melampaui batas ketetapan tersebut. Jadi jangan melampaui batas. Tilka hududullah fala taqrabuha, hak di sini kembali ke hududullah. Jangan mendekati batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini senada dengan hadis Rasul ya. Hadis yang keberapa nih? Syam, udah belajar belum Syam? Yang itu apa? Seperti karloi yar'a haulal hima, seperti seorang pengembala yang mengembala di dekat perbatasan gembalaan gitu. Yushiku ayar tafi, hampir saja binatang gembalanya itu menembus batas tersebut. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala jadi kan ada yang halal, ada yang haram. Nah, batasan tersebut itu yang enggak jelas itu namanya syubhat. Nah, kalau kita dekat-dekat sama yang syubhat, khawatir nanti terjerumus ke dalam perkara yang haram. Makanya jangan dideketin ini yang syubhat. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala pun ketika menetapkan ketetapan-ketetapannya, hukum-hukumnya, nah fala taqrabuha, jangan kalian mendekatinya, artinya jangan sampai kalian menerobos batasan tersebut, hukum-hukum tersebut. Kadzalika yubayyinullahu ayati linnas, demikianlah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. Ai kama bayyana asyam wa ahkama wa syara'i wa tafasilahu, kadzalika bayyana yubayyinu kadzalika yubayyinu sairul ahkam ala lisani abdi wa rasuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan siam, hukum-hukumnya, syariatnya, dan detail pembahasannya, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seluruh hukum-hukum melalui lisan hambanya dan rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Linnasi, bagi manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Artinya di sini maksudnya agar mereka bertakwa adalah ya'rifuna kaifa yahtadun, mereka mengetahui bagaimana mereka supaya mendapatkan petunjuk, wa kaifa yuti'un, dan bagaimana mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hadid ayat 9, huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinat liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat yang jelas yang telah dijelaskan agar mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada kalian. Wallahu a'lam
bis-shawab. Alhamdulillah, pagi hari ini kita telah menyelesaikan rangkaian tafsir ayat saum. Kalau masih ada kesempatan, setelah itu kita akan masuk ke dalam ayat-ayat tentang apa dulu? Tentang jihad. Setelah jihad masuk ke ayat haji. Ya. Jadi selingannya itu ayat nikahnya nanti masih jauh. Jadi saum, kemudian jihad, kemudian haji. Insyaallah nanti kita berhaji. Ya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Aqulu qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.